Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Ibu ucapkan kepada ayah bunda kalian yang sudah membantu kegiatan daring di rumah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai 10 negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tara! Keadaan geografis negara-negara anggota ASEAN. Nah, sebelum kita berkenalan ke situ, kalian harus tahu dulu buku apa sih yang kita pakai? Kita menggunakan buku tematik 1 kelas 6 halaman 47 sampai dengan 57. Jangan lupa ya, dibaca dulu, oke? Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, apa ya nak? Kita harus tahu cara membedakan letak geografis dan juga letak astronomis. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis hubungan geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Kenapa? Karena kamu pasti penasaran kan, kenapa Indonesia hanya ada 2 musim? Nah, nanti kita pelajari di sini ya. Oke? Nah, oke, lanjut ya, Nak. Kemudian, kamu harus tahu dulu apa sih letak geografis itu? Nah, letak geografis itu adalah letak berdasarkan keadaan bentang alam, terus keadaan bumi kita, keadaan luas, dan iklim. Kemudian, letak astronomis itu apa ya? Berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Oke, pinter. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bentang alam negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa, masih ingat? Pinter, ada 10. Kita belajar hari ini ya. Sudah siap kan? Alhamdulillah. Nah, bentang alam itu artinya adalah keadaan umum tentang suatu wilayah berdasarkan peta. Apa itu peta? Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar. Negara-negara ASEAN berupa 2 nak wilayahnya bentang alamnya apa saja? Nah, ada berupa semenanjung. Ada negara mana saja semenanjung itu? Ada Myanmar, kemudian ada Thailand, ada negara Laos, kemudian ada Kamboja dan Vietnam. Oke, sip. Kemudian ada juga negara yang berbentuk kepulauan. Ada apa saja? Indonesia, kemudian ada Malaysia, ada Filipina, dan juga ada negara Singapura. Pinter, sudah paham kan? Oke, kita lanjut. Bentang alam di negara Asia Tenggara bisa berupa pegunungan, terus dataran rendah, kemudian dataran tinggi, dan juga sungai-sungai yang mengalir luas. Paham? Alhamdulillah. Kemudian, apa sih itu letak astronomis? Nah, pinter, letak astronomis tadi yang berdasarkan oleh bujur timur dan garis-garis lintang. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, letak geografis negara Asia Tenggara itu bagaimana, nak? Nah, pinter. Kita diapit oleh 3 perairan. Yang pertama ada Samudra Hindia. Kemudian ada Laut Cina Selatan. Kemudian ada Samudra Pasifik. Sehingga karena negara Asia Tenggara pun dilewati oleh garis khatulistiwa, menyebabkan rata-rata negara berada di sini adalah beriklim tropis. Apa itu iklim tropis? Nah, ciri-ciri iklim tropis itu adalah memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian
Suhu udaranya panas karena tepat berada di perbatasan garis ekuador atau garis khatulistiwa. Oke, sekarang kita mengenal sumber daya alam di negara ASEAN. Apa ya sumber daya alamnya? Mau tahu kan? Nah, ini dia sumber daya alamnya. Yang pertama ada berupa tanah. Tanah ada dua ya nak. Bisa berupa tanah vulkanik dan juga tanah aluvial. Kemudian yang kedua hutan. Hutan kita kaya akan flora dan fauna. Pintar. Yang ketiga ada juga perairan. Perairan kita sangat luas. Ingat, ini khusus negara Laos, dia tidak memiliki perairan sama sekali. Maka untuk negara Laos mendapat julukan tersendiri. Nanti ya kita belajar tentang itu. Lanjut. Sumber daya alam yang terakhirnya adalah hasil tambang. Hasil tambangnya apa saja? Bisa berupa emas, perak, perunggu, dan sumber daya alam yang berada di dalam tanah. Oke, lanjut ya nak. Keadaan alam negara-negara anggota ASEAN. Ayo, yang pertama belajar negara mana? Nah, pintar, negara kita, Indonesia. Negara Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Pintar. Kemudian negara kita juga diapit oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Top. Dan untuk julukan negara Indonesia adalah, ayo apa? Adalah negara maritim. Kenapa? Karena Indonesia itu wilayahnya berupa pulau-pulau yang sangat luas, sehingga menjadikan dia mendapat julukan negara maritim. Lanjut ya nak, sekarang kita masuk dengan negara Malaysia. Nah, negara Malaysia itu berupa semenanjung, kemudian pantai. Negara Malaysia itu juga mendapat julukan negara jiran. Ayo tahu kenapa? Nah, pinter. Karena negara Malaysia itu berdekatan langsung dengan Indonesia, sehingga negara Malaysia itu mendapat julukan negara jiran. Kemudian kita berkenalan dengan negara yang ketiga, yaitu Singapura. Negara Singapura itu adalah negara kepulauan yang berada di ujung dari Malaysia. Kemudian untuk negara Singapura itu karena negerinya sangat kecil, kemudian dia karena tertata dengan sangat apik dan rapi, banyak tata tertibnya, banyak larangannya, menyebabkan Singapura mendapat julukan negeri singa. Loh Bu, kok negeri singa ya? Karena di Singapura ada banyak sekali larangan, menyebabkan dia disebut singa, artinya banyak larangannya. Oke, paham kan? Yang keempat, kita berkenalan dengan negara